Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terobosan. Duzong. Angin kencang mengamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang mereka di paviliun batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan, Jin Shi mengerutkan alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga di tempat itu telah jatuh dari kondisi terisi saat itu ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan menjadi lebih pucat. Sekilas memang tak jauh berbeda dengan air telaga biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin diserap. Jin Gu di samping juga tertawa getir saat mendengar ini. Dia segera berkata dengan sedikit keraguan, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Racun api gunung surga di bawah terlalu padat. Bahkan saya tidak berani melangkah terlalu dalam. Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi. Jin Shi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, nadanya terlihat tidak percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiao Yan sudah memasuki kolam darah gunung surga selama 2,5 bulan. Jangka waktu ini memang terlalu lama. Racun api di dasar Blood Pool sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal dalam waktu lama. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang Du Huang. Jin Gu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jin Shi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap menjadi tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah berpamitan singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari berendam di Blood Pool kali ini. Mereka bahkan mungkin berhasil menembus kelas Du Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya bertahan di Blood Pool selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya telah mencapai kejenuhan, dan dia tidak punya banyak pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiao Yan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan Xiao Yan adalah satu-satunya di gunung mata surga yang belum pernah diberitakan siapapun. Jika masih belum ada berita hari ini, saya akan memasuki Blood Pool dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah merenung sebentar, Jin Shi akhirnya mengertakkan gigi. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja memasuki dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihatnya. Jin Gu juga mengangguk tak berdaya saat mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Bang! Di sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras ketika Jin Gu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang dapat melihat bahwa energi alam di sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan gaya hambat dan mulai berkumpul dengan gila di sekitar mulut gunung berapi. Jin Shi dan Jin Gu mengarahkan pandangan mereka ke tempat di mana energi berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana kolam darah gunung surga berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jin Gu terkejut saat dia buru-buru bertanya. Jin Shi juga mengerutkan kening.
Matanya dengan tegas menatap bagian dalam kolam darah. Pusaran air yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran air adalah lubang hitam pekat. Energi alam sekitarnya semuanya mengalir liar melaluinya. Bagian dalam black pool sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi dengan gila. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiao Yan. Jin Shi perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa mengaduk energi alam sampai bergetar karena kekuatan Do Huangnya? Jin Gu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya membelalak. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menoleh ke Jin Gu. Orang ini, mungkinkah dia akan menerobos ke kelas Do Zong? Pandangan aneh juga melintas di mata Jin Shi. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, sepertinya begitu. Orang ini benar-benar berhasil. Meskipun kolam darah Gunung Surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu seseorang menerobos kemacetan, ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita tentang ini menyebar, kemungkinan besar itu daya tarik kolam darah Gunung Surga akan terus melonjak. Tidak heran dia telah bertahan begitu lama di dasar Blood Pool. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Do Zong sekaligus. Namun, sepertinya metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api Gunung Surga di bawah ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Tapi aktivitas yang dibuat orang ini saat dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah diguncang sampai seperti ini. Sepertinya beberapa elit Do Zong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jin Gu mendecakkan mulutnya sambil meratap. Jin Shi mengangguk. Matanya terfokus pada blood pool dan hatinya juga mendesah lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiao Yan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Selagi keduanya berbicara, fluktuasi energi alam di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Melihat dari kejauhan, sepertinya seluruh gunung mata surga terbungkus dalam badai energi yang agak berwarna-warni, memberikan penampilan yang spektakuler. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus menelan emas di gunung mata surga. Tatapan tertegun yang tak terhitung melesat ke sumber keributan. Mereka melihat energi seperti zat sementara tekanan energi yang samar-samar merembes darinya menyebabkan cukup banyak tikus penelan emas yang lebih lemah merasakan jantung mereka bergetar karena ketakutan. Perubahan di sekitar tidak hanya tidak berkurang seiring berjalannya waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada pilar berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Saat peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam blood pool, aura agung, mirip dengan naga besar yang bangun, perlahan merembes keluar dari dasar blood pool. Aura itu sangat kuat. Bahkan ekspresi Jin Shi dan Jin Gu sedikit berubah. Aura ini sepertinya tidak seperti level seseorang yang baru saja naik ke kelas Do Zong. Jin Gu bergumam agak ragu. Ya, aura ini sendiri tidak kalah dengan bintang Do Zong biasa. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan dari aura seseorang yang mencapai puncaknya saat menerobos. Mungkin secara bertahap akan berkurang setelah terobosan selesai. Jin Shi mengangguk saat dia menjawab. Aura yang meresap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh gunung mata surga. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, kecuali individu kuat tertentu seperti Jin Shi, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak tikus penelan emas yang belum berevolusi
menjerit panik, mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam gunung mata surga dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar kolam darah. Cukup banyak ahli dalam radius 500 km dari gunung mata surga merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah pegunungan mata surga. Aura ini adalah orang lain yang akan menerobos ke kelas Douzong. Dari arah ini, sepertinya dari pegunungan mata surga. Apakah itu anggota lain dari suku tikus menelan emas? Orang-orang ini sangat beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku tikus menelan emas akan meningkat lagi. Heaven Mountain Blood Pool benar-benar bagus. Sepertinya saya harus meminta para murid di sektor untuk mencoba keberuntungan mereka lain kali. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan putar pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila saat ombak memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin itu karena fluktuasi energi alam di sekitarnya, tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup awan gelap. Jin Shi dan Jin Gu tidak peduli tentang perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci rapat ke Blood Pool. Berdasarkan indera mereka, hisapan dari dasar Blood Pool sepertinya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Jin Shi menatap kecepatan rotasi yang menakutkan dari permukaan air sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang! Suara Jin Shi baru saja terdengar ketika permukaan air tampak seolah-olah ada bom yang dijatuhkan ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di gunung mata surga. Pilar air kolam darah menyembur ke segala arah. Beberapa saat kemudian, teriakan seperti burung bangau dari dasar kolam darah tiba-tiba menembus permukaan air dan melesat ke awan sambil membawa douki yang perkasa dengannya. Bang 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 bang. Raungan yang jelas sepertinya telah mengaduk-aduk langit dan daratan. Ruang terdistorsi saat pilar air ditembakkan. Seluruh Heaven Eye Mountain Rain mulai bergetar saat ini. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara yang memekakkan telinga bergema di atas gunung. Ledakan! Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang sepertinya menutupi semua kolam darah, melesat dengan keras seperti letusan gunung berapi. Itu dengan paksa meledakkan pusaran air di permukaan. Pilar air itu tingginya beberapa puluh meter. Ketika mencapai titik tertingginya, pilar air itu tiba-tiba runtuh. Gugusan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk di antara langit dan daratan. Hujan dengan keras menghantam bebatuan di bawah, menghasilkan suara derai-derai yang jelas terbentuk. Semua tatapan di dalam pegunungan mata surga terfokus dengan saksama ke langit. Hujan yang tersebar di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat tegak. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya tampak seperti pedang yang bisa membelah langit tak berujung di atas kepalanya. Douzong. Banyak suara hormat dan iri terdengar di seluruh pegunungan mata surga ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar aura ini. Silahkan pergi ke